Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi hari ini Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan langkah kita. Allah gerakkan hati kita untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan kajian kitab akidah. Dan insyaallah ta'ala kita sekarang akan memasuki rukun iman yang ke-5, yaitu iman kepada hari akhir. Baik. Di sini beliau mengatakan, wa ammal imanu bil yaumil akhir. Adapun iman kepada hari akhir, fayadkhulu fil imanu bi kulli ma akhbarallahu bihi wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam mimma yakunu ba'dal mauti. Adapun iman kepada hari akhir adalah mencakup iman terhadap seluruh apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kejadian-kejadian setelah kematian. Di sini kita harus paham kenapa dikatakan hari akhir, ya. Kenapa disebut dengan hari akhir? Karena hari itu sudah tidak ada ujungnya lagi. Ya, hari yang terakhir yang tidak ada ujungnya. Disebut hari akhir karena hari yang terakhir sudah, yang tidak ada ujungnya. Artinya bahwa nanti di akhirat sudah tidak ada lagi malam. Yang ada hanya siang yang diterangi cahaya. Tidak seperti di dunia, di mana matahari terbit dan tenggelam. Ada siang dan ada malam. Ya, yang menunjukkan adanya pergantian hari. Itu di dunia, terbit matahari, kemudian tenggelam matahari, ya silih berganti. Ini menunjukkan adanya pergantian malam dan siang. Namun nanti di akhirat tidak ada lagi malam. Yang ada hanya siang yang diterangi cahaya. Ya. Sementara matahari dan rembulan nanti, ya, akan dikumpulkan dan dilempar ke neraka. Ini sudah selesai. Tugas matahari, ya, dan bulan yang terbit itu sudah selesai. Tinggal adalah hisab, ya, perhitungan. Kemudian iman kepada hari akhir ini, kalau kita klasifikasikan, ya, ada 3 pokok. Iman setelah kejadian-kejadian setelah kematian. Karena kita tahu bahwasanya fase kita di dunia ini, kita akan melewati 3 fase, ya. Yang pertama, fase di alam rahim. Ini sudah kita lewati. Kemudian fase di alam dunia. Sekarang ini yang sekarang kita jalankan ini, ya, kawan. Ya, yang sekarang kita jalankan ini yaitu fase yang kedua, fase di alam dunia. Nanti setelah di dunia ini kita tinggalkan, fase yang ketiga, yaitu fase di alam barzakh, di alam kubur.
Ya, jadi mengimani sesuatu setelah kematian, kejadian setelah kematian. Nah, di alam kubur inilah awal kali perjalanan manusia dimulai. Oleh sebab itu, dalam sebuah hadis, ya, ketika sahabat Utsman bin Affan, beliau ketika melihat kuburan, beliau menangis sampai air matanya membasahi jenggotnya. Kemudian ditanya, "Wahai Utsman, tadhkurun nar, tadhkurul jannata wan nara, falam tabki, wa tabki min hadha." Wahai Utsman, ketika disebutkan tentang kisah surga dan neraka, engkau tidak menangis. Namun kenapa engkau ketika disebutkan tentang kuburan, tentang alam kubur, engkau meneteskan air mata dan menangis? Maka sahabat Utsman radhiyallahu an menjawab, saya teringat dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau pernah mengatakan, al-qabru awwalu manazilin min manazilil akhirah. Kuburan atau alam kubur adalah awal perjalanan manusia menuju akhirat. Fa in yanju minhu fama ba'dahu aisar. Jika dia selamat di alam kubur, maka dia setelahnya akan dimudahkan. Fa in lam yanju minhu fama ba'dahu ashad. Jika dia tidak selamat di alam kubur, maka perjalanan setelahnya akan lebih dahsyat dan mengerikan. Begitu ikhwah. Ya, hendaknya seorang perbanyak mengingat kematian, sehingga dia berusaha akan menambah bekal sebanyak-banyaknya, semangat beribadah kepada Allah Azza wa Jal untuk mengumpulkan bekal menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi kalau kita klasifikasikan ya kawan, ya, tentang iman kepada hari akhir ini ada 3 macam. Yang pertama yaitu beriman terhadap kejadian di alam barzakh, di alam kubur. Setelah meninggal, nanti manusia dimasukkan ke liang kubur. Ya, di sini banyak kejadian, mulai dari fitnatul qabr, yaitu pertanyaan malaikat mungkar dan nakir di alam kubur. Kemudian kenikmatan dan kesengsaraan, ya, di alam kubur. Kemudian yang kedua, yaitu setelah kematian, setelah di alam kubur, kita mengimani tentang hari kebangkitan dan penantian manusia mempertanggungjawabkan atau dikumpulkannya manusia di padang mahsyar untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatan mereka. Ya, di padang mahsyar mereka menunggu Allah Azza wa Jal, menanti adanya hisab, kemudian mizan, kemudian sirat, qantarah, banyak kejadian yang harus mereka lewati. Kemudian yang terakhir, termasuk iman kepada hari akhir, adalah tentang adanya surga dan neraka. Setelah itu semuanya mereka lewati, maka di finishnya imma dia akan dimasukkan ke surga atau imma dimasukkan ke neraka. Itu ya. Jadi iman kepada hari akhir ada 3 pokok yang harus kita imani. Iman setelah kematian, yaitu apa? Iman ketika manusia dimasukkan ke alam barzakh, di alam kubur, dan kejadian-kejadian yang ada di alam barzakh. Yang kedua, mengimani, ya, setelah dikuburkan, kita mengimani tentang hari kebangkitan, di mana manusia setelah dikuburkan ada hari kebangkitan, akan dibangkitkan dari alam kuburnya menghadap Allah Azza wa Jal
dikumpulkan di padang mahsyar, mempertanggungjawabkan amal perbuatannya. Di situ akan dihisab, ya, adanya mizan, ditimbang amal perbuatannya, as-sirat, harus melewati jembatan, qantarah, jisar, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah mengimani, ya, ini yang paling terakhir, yaitu iman adanya surga dan neraka. Surga diberikan bagi mereka, orang-orang yang beriman, yang selamat, ya, dari ujian-ujian di dunia maupun di akhirat. Kemudian neraka diperuntukkan kepada orang-orang yang kafir. Baik. Ya, jadi fase kita sekarang ada di dunia. Tinggal fase yang ketiga. Setelah dunia kita tinggalkan, kita akan melewati fase yang ketiga, yaitu di alam kubur. Ya. Kemudian di alam kubur itu sudah tidak bisa beramal lagi. Sudah terputus amal seorang hamba. Ya, karena Nabi kita alaihi wasallam mengatakan, "Idza matal insan in qata'a amaluhu illa min salas." Jika manusia telah meninggal, maka akan terputus amal perbuatannya illa min salasatin, kecuali 3 perkara. Yang pertama, shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat yang pernah dia sampaikan di dunia. Kemudian yang ketiga, waladun salihun yad'ulah, yaitu dia punya anak saleh yang mendoakan kepada kedua orang tuanya. Makanya ketika di dunia ini, wahai teman-teman semuanya, ikhwas semuanya, kita harus cerdas dalam beramal. Karena dunia ini kita akan tinggalkan, maka carilah amalan di dunia ini, atau beramalah di dunia ini, amalan yang investasinya terus mengalir sampai kita di alam kubur. Usahakan demikian. Seperti tadi sedekah jariyah. Kemudian kita punya ilmu yang kita bisa sampaikan kepada orang lain, sehingga orang lain menyampaikan ilmu tersebut kepada orang lain, sehingga menjadi pahala jariyah untuk kita yang sudah di alam kubur. Dan ingat, yang terpenting juga, kita usahakan mendidik anak-anak kita menjadi anak yang saleh, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, ya, sehingga dengan kesolehan anak tersebut, amal ibadah yang dikerjakan anak tersebut, ya, maka akan mengalir pahalanya juga kepada kedua orang tuanya. Subhanallah. Maka kita berusaha sebaik mungkin, ya, untuk mencari amalan yang bisa nanti pahalanya menjadi transferan kita walaupun kita sudah di alam kubur. Baik. Maka Nabi kita alaihi salatu wassalam sering menyebutkan bahwasanya al-mu'min kaisul fatin. Ya, seorang mukmin itu harus cerdas dan fatin, ya. Kais, cerdas dan fatona. Ya, cerdas, harus pintar dalam melaksanakan amal ibadah ini. Ya. Baik. Itu terkait dengan hari akhir. Kita baca ya, kawan. Kemudian di sini dikatakan kafitnatil qabri wa adabihi wa naimihi. Ini seperti fitnah kubur. Ini kejadian di alam kubur, ya. Kejadian di alam kubur yaitu tentang fitnatul qabr. Ya, ketika Nabi kita alaihi salatu wassalam bersabda, "Idza dakhala al-mayyit fi qabrihi." Idza udkhila al-mayyit fi qabrihi. Jika mayit itu dimasukkan ke alam kubur, fa'ak adani, ya, malakan, maka ada 2 orang malaikat yang mendudukkan dia, fayajlisani, yang mendudukkan, 2 malaikat yang mendudukkan si mayit tersebut. Kemudian ditanya tentang 3 perkara. Man rabbuka, wa man nabi, wa ma dinuka, wa man nabiyuka. Siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Maka dari sini termasuk doa Nabi kita alaihi salatu wassalam ketika beliau menguburkan jenazah sahabat-sahabat yang lainnya. Nabi sering mendoakan, istaghfiru li akhikum fa innahu yus'alul an, fa innahu al'ana yus'al. Mohonkan ampunlah untuk saudara kalian ini.
karena sekarang dia sedang akan ditanya. Ya, doakan dia agar dia bisa kokoh. Ya, wasabbitu, agar bisa kokoh menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nangkir. Inilah yang disebut dengan fitnatul qabr. Kemudian wa adabihi wa naimihi, tentang adab di alam kubur. Adapun kalau seandainya dia seorang orang yang kafir, orang yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya, maka akan didatangkan amal buruknya dia, ya, akan berwujud sosok bentuk yang sangat buruk rupanya, dan pakaiannya sangat buruk, kemudian baunya sangat busuk. Kemudian ditanya, man anta? Ana amaluka su, saya amalanmu yang buruk ketika kau lakukan di dunia, dan saya akan menemanimu sampai hari kebangkitan. Ya, Allah himpitkan kuburnya sampai dalam sebuah riwayat tulang-tulangnya remek, hancur. Ya, Allah bukakan pintu neraka. Ya, aroma busuknya tembus ke alam kuburnya, dan dia tersiksa di alam kubur tersebut. Sempitkan alam kuburnya, dan ditemani oleh amal buruknya berupa sosok laki-laki yang sangat buruk rupanya, yang bau busuknya, yang sangat busuk baunya, dan bajunya sangat buruk. Itu yang akan menemani dia jika dia termasuk orang-orang kafir, orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, kalau dia orang yang beriman, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan luaskan kuburannya. Allah hamparkan permadani, Allah luaskan kuburannya. Ya, kemudian Allah bukakan pintu surga yang mengarah kepada kuburnya. Kemudian aroma wangi surga yang dia cium di alam kuburnya. Dan Allah datangkan sosok laki-laki yang sangat tampan, yang rupawan, yang bagus pakaiannya, yang wangi aromanya. Ketika ditanya, man anta, siapa engkau? Ana amaluka soleh. Saya amal solehmu yang telah engkau lakukan di dunia, dan saya akan menemanimu sampai nanti hari kebangkitan. Maka di sini teman-teman semuanya akan terlihat bagaimana nanti di alam kubur seorang hamba yang beriman akan merasakan nikmat kubur, nikmat yang sangat indah di alam kubur. Sudah dia rasakan kenikmatan surga di alam kubur. Mulai dari aroma surga, dibukakan pintu surga yang mengarah kepada alam kuburnya. Allah luaskan permadaninya, ya, luaskan kuburannya. Kemudian Allah datangkan sosok seseorang yang sangat tampan dan rupawan yang menemani dia di alam kubur. Sebaliknya, orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Allah Azza wa Jalla, yang tidak melakukan ketaatan, yang bermaksiat, yang melakukan dosa, maka dia akan ditemani sosok laki-laki yang buruk rupanya, yang busuk aromanya. Ya, Allah himpitkan kuburannya sampai tulang belulangnya remek, ya, hancur. Dan Allah bukakan pintu neraka yang aroma busuknya sampai tercium kepadanya, ya, mengarah kepada kuburannya. Ini ikhwan ya. Jadi perjalanan kita menuju akhirat masih panjang. Maka mumpung kita di dunia, kita persiapkan semaksimal mungkin, sebaik mungkin amal soleh. Jangan sampai kita menyesal nanti di akhirat kelak. Kemudian ini ketika iman kepada hari akhir, ketika di alam barzakh, ya, di alam kubur. Wa ma yakunu yaumal qiyamati minal ahwali wasyada'idi wassirati. Dan juga kita mengimani kejadian yang ada di hari kiamat, dari ahwal, kejadian-kejadian, ya, kedahsyatan, wasyada'id, kesulitan, ya. Jadi kejadian-kejadian di hari kiamat, dari perkara-perkara yang mengerikan, perkara-perkara yang dahsyat, ya, yang sangat menjadikan orang itu panik. Bahkan disebutkan dalam sebuah ayat, yauma yafirrul mar'u min akhi, sampai seseorang itu lari dari saudaranya.
wa ummihi wa abi. Dari ibunya dan bapaknya. Sudah nggak kenal lagi dengan ibu dan bapaknya. Wa sahibatihi wa akhi. Dan dari teman-temannya maupun saudaranya. Dia pergi, lari. Semuanya mengurusi kondisi masing-masing. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Karena pada hari itu manusia sibuk dengan urusannya masing-masing. Bahkan dalam ayat lain disebutkan apa? Wa taron nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Kau melihat manusia seperti orang mabuk kepayang. Padahal mereka tidak mabuk. Akan tetapi apa? Azab Allah yang sangat pedih. Sampai seorang dikisahkan juga seorang ibu yang hamil melahirkan kandungannya. Ya, sampai dia saking dahsyatnya perkara di alam akhirat, di hari kiamat, seorang ibu itu sampai melahirkan anaknya dan sampai nggak kenal itu siapa anaknya. Saking dahsyatnya hari tersebut. Kemudian di sini dikatakan apa? Wasirat. Sirat, ya. Nanti kita akan melewati jembatan. Ya, sirat, jalan. Wal mizan, dan mizan. Ini wajib kita imani. Adanya sirat dan mizan. Ya, itu timbangan. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengimani adanya jembatan yang hakiki. Ya, jembatan mizan yang hakiki untuk menimbang amal saleh seorang hamba. Tidak seperti orang-orang Mu'tazilah yang mereka mengingkari bahwasannya mizan ini adalah keadilan. Bukan. Kita imani secara hakiki. Mizan yang ada dua buah neraca untuk menimbang sebuah amalan seorang hamba. Wal hisab. Kita mengimani adanya hisab. Adanya hari perhitungan. Ya. Hari seorang hamba akan dihisab amal perbuatannya masing-masing. Wal jaza, dan hari pembalasan. Wa nashris suhuf, dan akan dibagikan lembaran-lembaran catatan amal bainan nas, di antara manusia. Allah berfirman, fa amma man utiya kitabahu bi yamini. Adapun orang yang Allah berikan kitabnya, catatan amalnya dengan tangan kanannya, di arah kanannya, di sebelah kanannya. Fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Bacalah catatan amalmu ini. Inni dhanantu anni mulakin hisabiyah. Fahuwa fi isyatir radiyah. Adapun orang yang menerima catatan amalnya dari arah kanannya dan diperintahkan untuk membaca seluruh amal perbuatan dia, catatan dia, maka dia mengatakan, inni dhanantu anni mulakin hisabiyah. Saya telah mendapati, ya, amalku ini, bahwasanya aku akan dihisab. Fahuwa fi isyatir radiyah. Maka orang tersebut mendapat kehidupan yang diridhoi, ya, kehidupan yang diridhoi. Jadi termasuk tanda kebaikan jika seorang hamba menerima catatan dari arah kanan. Dan termasuk orang-orang yang diridhoi dan dia merasa bangga dan senang dengan catatan tersebut. Wa anni mulakin hisab, dan saya akan, pasti aku yakin, ya, akan mendapatkan hisab, ya, dari amal catatanku ini. Artinya dia merasa bangga dan akan merasakan kebahagiaan atas amal perbuatan yang dia kerjakan di dunia dari amal soleh. Saya yakin saya akan mendapati hisabnya dari amal perbuatan yang dulu saya kerjakan, amal soleh yang dulu saya kerjakan di dunia. Maka kata Allah, fa huwa fi isyatir radiyah, maka dia dalam kehidupan yang diridhoi. Dan sebaliknya, fi jannatin aliyah, dan dimasukkan dalam surga yang sangat mulia, yang sangat tinggi. Kemudian wa amma man utiya kitabahu bishimali.
Adapun orang yang diberikan catatannya dari arah kiri, fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Duhai ya Allah, seandainya engkau tidak usah berikan catatan ini. Karena dia tahu berapa banyak dosa, amal buruk, kejahatan, maksiat yang dia lakukan di dunia. Sehingga dia sadar banyak amal buruk, banyak amal jelek dalam catatan tersebut. Duhai ya Allah, seandainya engkau tidak berikan catatan ini kepadaku. Dia sudah menyerah. Dia tahu kan amal keburukan yang dia kerjakan di dunia. Walam adri ma hisabiyah. Saya nggak tahu entah bagaimana hisabnya nanti di hadapan Allah. Ya laitani. Walam adri ma hisabiyah. Ya laitani. Ya laitani ma kanatil qadiyah. Duhai ya Allah, seandainya engkau tidak putuskan, ya, engkau tidak kau sidang, engkau tidak putuskan amal perbuatanku di sini. Walam adri ma hisabiyah. Ya laitaha kanatil qadiyah. Duhai ya Allah, seandainya engkau jangan putuskan, jangan kau putuskan hukum tentang catatanku di akhirat ini. Ma'agna anni maliyah. Sungguh tidak bisa menolong sedikit pun dari hartaku. Tidak bisa menyelamatkanku hartaku. Halaka anni sultaniyah. Telah hancur dan binasa kekuasaanku. Lihat, hartanya yang dia kumpulkan di dunia tidak bisa memberikan pertolongan kepadanya. Kekuasaan dia di dunia, yang dia mungkin di dunia menjadi orang yang sangat terkenal, menjadi seorang pemimpin, orang yang disegani, yang ditokohkan, bahkan dikawal jika dia pergi kemana-mana. Hancur semuanya. Gak bisa sama sekali memberikan atau menyelamatkan dia di akhirat. Khuduhu faghulluh. Maka Allah sebutkan, tangkap dia, seret dia, belenggu dia. Summal jahima sallu. Lempar dia ke neraka. Summa fi silsilatin sab'una dira'an fasluku. Ikat dia dengan rantai yang panjangnya 70 kali 70 hasta. 70 dira' hasta. La haula wala quwwata illa billah wal iyad billah. Maka teman-teman semuanya rahimani wa rahimakumullah, karena begitu dahsyatnya kejadian di alam akhirat yang harus kita lewati, maka perbanyaklah bekal. Bekal sebanyak-banyaknya, amal saleh, ilmu yang bermanfaat. Dan kita berlomba-lomba semangat untuk mengumpulkan pundi-pundi amal soleh dengan ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian di sini Allah mengatakan, fa'akhidu kitabahu, fa'akhidu kitabi biyamini. Dan ada orang yang mengambil kitabnya di arah sebelah kanannya. Wa akhidu kitabihi. Dan ada yang mengambil kitabnya di sebelah kitabi bishimali, di arah kirinya. Au min wara'i dhahri, atau di belakang punggungnya. Wa yadkhulu fi dzalika aidan. Dan setelah dan masuk juga, dan mencakup juga iman kepada hari akhir. Al-imanu bil khawli, itu beriman dengan khawd, adanya telaga Nabi, bahwa telaga Nabi kita alaihi salatu wassalam, man yashrab minhu lam yadma'u abadan. Barang siapa yang bisa meminum ya telaga Nabi kita alaihi salatu wassalam, maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Bahkan jumlah gayungnya sejumlah bintang yang ada di langit. Ya, putihnya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Itulah telaga Nabi kita alaihi salatu wassalam. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar bisa meminum ya telaga tersebut, karena dahsyatnya kondisi hari tersebut yang kita sangat kehausan, yang membutuhkan ya minum dari telaga tersebut. Dan nanti ada orang-orang yang dihalangi oleh malaikat-malaikat, ya, dihalangi oleh malaikat, yang mereka haram meminum dari telaga tersebut. Siapa mereka? Itu mereka orang-orang yang melakukan kebid'ahan di dunia ini. Ya, ketika Nabi kita alaihi salatu wassalam
bertanya, wahai Jibril, kenapa engkau halangi mereka dari meminum telagaku? Bukankah mereka adalah umatku? Maka Jibril menjawab, hum qaumun ahdasu ba'dak ya Muhammad. Mereka suatu kaum yang mengada-ngadakan suatu amal ibadah setelah sepeninggalmu wahai Muhammad. Maka mereka nggak pantas, mereka nggak layak untuk meminum telaga Nabi kita alaihi salatu wassalam. Di sini juga ada pelajaran bahwasannya haramnya seseorang melakukan perbuatan bid'ah dalam agama. Khawatir nanti kita terhalangi meminum telaga Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian bil khawdil mawrudi li nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu telaga yang telah diberikan ya untuk Nabi kita alaihi salatu wassalam. Wal imanu bil jannati wan nar, dan kita yang terakhir yaitu iman kepada surga dan neraka. Setelah seorang hamba melewati alam kubur, fitnah maupun adabnya, kemudian hari kebangkitan akan dibangkitkan dari alam kubur. Masih panjang perjalanan di sini. Dia akan menghadapi apa? Ujian di padang mahsyar, hisab, sirat, mizan, ya, dan seterusnya, qantoroh. Kemudian dia setelah itu yang terakhir adalah apakah dia termasuk orang-orang yang selamat yang Allah akan masukkan di surga, ataukah dia termasuk orang-orang yang celaka yang Allah masukkan dia ke neraka. Wa ru'yatul mu'minina li rabbihim subhanahu wa taklimuhu iyyahum. Kemudian iman ketika di surga, kita mengimani bahwasanya nikmat yang paling besar yang ada nanti di hari kiamat, di surga, yaitu nikmat seorang hamba ketika melihat wajah Allah azza wajalla. Ya, orang-orang beriman akan diberikan kenikmatan yaitu melihat wajah Allah nanti di akhirat yang kita tunggu-tunggu, di mana ketika kita di dunia kita beribadah kepada Allah, kita tidak melihat wajah Allah. Namun kita mengimani nanti Allah akan singkap wajah Allah di akhirat kelak di surga, di mana ini khusus kenikmatan yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Adapun orang-orang kafir, mereka terhalangi melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wujuhu yawma idzin nadirah ila rabbiha nadirah. Wajah-wajah mereka nanti akan melihat wajah Allah azza wajalla. Ya. Ila rabbiha nadirah. Kepada Allah akan melihat, wajah mereka akan melihat, ya, mengarah, melihat, penglihatan mereka melihat kepada Allah azza wajalla. Kita lihat di sini, wa taklimu iyyahum, dan Allah nanti akan mengajak bicara kepada mereka. Subhanallah. Ini nikmat yang sangat dahsyat, yang sangat kita tunggu-tunggu. Ya. Wa ghairu dzalika mimma jaa fil Qur'anil Karim, dan mengimani selain daripada itu dari apa yang datang dalam Al-Qur'an yang mulia, was sunnatis sahihah, dan sunnah yang sahih, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayajibul imanu bidzalika kulli, maka wajib kita mengimani itu semuanya, wa tasdiquhu, ya, dan membenarkannya, alal wajhil ladzi, dari segi alladzi bayyanahu wa rasuluhu, dari segi yang Allah dan Rasulnya jelaskan sallallahu alaihi wasallam. Ya, semoga salawat dan salam tercurah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini ikhwan, ini tentang iman kepada hari akhir secara global, ya, secara global. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekeliruan, salah kata, ya, kekhilafan, tolong diluruskan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.